Oke, halo teman-teman. Kali ini Gunggah Tech akan membahas mengenai proyek sederhana lagi. Di sini kali ini menggunakan ESP8266 atau kalian juga dapat menggunakan ESP32 yang nantinya akan dikoneksikan dengan aplikasi Blink. Oke, jadi di sini saya jelaskan sedikit untuk komponen yang akan digunakan. Jadi di sini ada microcontrollernya itu sendiri yaitu ESP8266. Nah, di sini ada dua microcontroller, mungkin kalian bisa pilih ESP32 maupun ESP8266. Kemudian di sini juga menggunakan relay 5 volt dan juga LDR modul. Kemudian ada kabel jumper. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit untuk komponen yang digunakan ini. Jadi ESP32 maupun ESP8266 ini merupakan dua microcontroller yang dapat digunakan untuk kebutuhan Internet of Things atau IoT karena sudah tertanam WiFi langsung, jadi tidak perlu menambahkan modul tambahan lagi. Beda halnya dengan Arduino Uno maupun Arduino Nano. Nah, kemudian di sini LDR. LDR merupakan Light Dependent Resistor, adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah intensitas cahaya menjadi sebuah sinyal listrik. Pada proyek ini, LDR digunakan untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Ketika intensitas cahaya di sekitar LDR berubah, maka sinyal listrik yang dihasilkan oleh LDR juga akan berubah. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi apakah cahaya di sekitar kita itu sudah cukup terang maupun masih kurang terang begitu. Oke, saya lanjutkan. Di sini juga relay 5 volt. Nah, relay ini merupakan sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar yang dikendalikan oleh sinyal listrik. Dalam proyek ini, relay 5 volt digunakan untuk mengontrol perangkat listrik. Anggapannya contohnya seperti lampu yang menggunakan arus listrik AC begitu atau alternating current. Nah, berdasarkan data yang diterima dari sensor dan juga microcontroller, relay dapat berfungsi sebagai penghubung atau pemutus aliran listrik tergantung pada arus dan tegangan yang digunakan. Dalam proyek ini, relay 5 volt digunakan untuk menghubungkan dan juga memutuskan aliran listrik pada perangkat listrik yang terhubung ke dalam rangkaian gitu. Kemudian saya lanjutkan lagi, yang terakhir kita menggunakan aplikasi Blink seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, aplikasi Blink ini merupakan sebuah platform IoT yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi mobile dan juga website yang terhubung ke berbagai jenis microcontroller dan juga board. Dengan menggunakan Blink ini, pengguna dapat membuat aplikasi mobile dan juga website yang dapat digunakan untuk mengontrol board dan juga microcontroller yang terhubung ke jaringan internet seperti ESP32 maupun ESP8266 ini yang sudah terhubung dengan WiFi modul, jadi dia dapat terhubung dengan internet gitu. Nah, aplikasi dan website Blink ini menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk memantau dan juga mengontrol perangkat IoT seperti tampilan data sensor dan juga kontrol perangkat listrik begitu. Oke. Jadi untuk pembahasan cukup segitu dulu. Kita akan lanjut ke pembahasan dari rangkaian. Nah, di sini rangkaian yang saya gunakan bisa dilihat seperti video ini. Nah, LDR modul ini saya hubungkan untuk outputnya itu ke D5. Nah, D5 pada ESP32. ESP8266 atau GPIO 14 gitu. Kemudian relay saya hubungkan ke D1. Nah, jadi nanti anggapannya sensor mendapatkan suatu sinyal, entah itu cahaya terang maupun gelap, akan ditampung oleh dan diolah oleh ESP8266, kemudian diberikan notifikasi melalui aplikasi atau website Blink. Kemudian relay ini jika dia gelap maka relay ini akan hidup, jika dia terang maka relay ini akan mati begitu. Sederhana kan? Oke, kita lanjut lagi. Jadi mungkin kita akan lanjut ke tahapan setting untuk di Blink-nya dulu. Nanti sambil jalan kita lihat code-nya sebentar lalu hasilnya begitu. Jadi di sini bisa dilihat code-nya. Bisa dilihat tampilan Blink-nya, Blink konsol-nya. Mungkin kalau sudah ada pernah membuat aplikasi atau device begitu, nanti sini ada terlihat. Seperti biasa untuk settingnya itu kita pergi ke template dulu. Nah, di sini template-nya sudah ada yang sebelumnya. Mungkin kita buat template baru. Mungkin namanya itu smart lamp, mungkin sederhana seperti itu, atau smart control lamp gitulah.
Di sini menggunakan ESP8266, kemudian connection type-nya itu sama juga WiFi. Description-nya kita abaikan saja, kita klik done. Nah, mungkin jika belum paham dengan penggunaan atau settingan Blink ini, mungkin nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk membahas mengenai aplikasi Blink ini sampai ke akar-akarnya. Mungkin itu. Nah, di sini sudah sampai di templates dari yang kita buat, Smart Control Lamp. Kita pergi ke data streams. Nah, kita buat data streams-nya di sini. Kemudian klik virtual pin, kita ganti di sini mungkin kondisi cahaya begitu, atau light state. Nah, di sini kita sesuaikan nanti dengan penggunaan di Arduino IDE. Mungkin di sini kita gunakan T0 saja. Nah, tipe datanya string. Kenapa string? Karena saya ingin menampilkan teks begitu, apakah dia hidup atau dia mati. Maaf, apakah dia gelap atau dia terang. Untuk default value, nah, cahaya tidak ditentukan. Artinya kalau dia tidak ada cahaya dan juga tidak ada gelap begitu, jadi dia akan menampilkan cahaya tidak ditentukan. Ini biasanya waktu di awal setting itu akan muncul. Mungkin nanti kita lihat sudah di create. Kita buat lagi satu mungkin untuk relay-nya nanti, untuk pemberitahu dari relay LED saja. Virtual pin-nya itu mungkin gunakan di 4. Nah, di sini integer, min-nya 0, max-nya 1 karena kita menggunakan boolean 0 dan 1 saja. Default-nya mungkin 0 nanti. Oke, kita create saja. Dan jika sudah sederhana seperti ini, kemudian kita ke event di sini tidak ada, automation juga tidak perlu diatur. Kita pergi ke web dashboard. Nah, di web dashboard ini kita tambahkan label ini dan juga string. Oke, seperti ini. Jadi label ini nanti yang akan memberikan informasi terkait dengan keadaan dari sensor LDR. Di sini mungkin light state begitu. Light state, kemudian kita ganti mungkin warnanya biar lebih bagus terlihat. Seperti ini. Kita save, kemudian LED-nya juga kita setting. LED biarin namanya LED saja, LED, kemudian color-nya waktu dia nyala mungkin merah. Oke. Oh, ini hijau saja. Seperti ini. Mungkin agak dibesarkan sedikit biar terlihat. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita langsung save. Nah, untuk ini sudah jadi, kita pergi ke device, kita buat device lagi. Di sini ada new device. From template, kita pilih template kita, Smart Control Lamp, jangan salah pilih. Ini kita create. Nah, device kita sudah dibuat. Ini terlihat cahaya tidak mungkin terlalu besar. Kita bisa edit di sini untuk data stream. Di sini. Oh ya, kita klik edit dulu untuk diedit. Di sini saja. Seperti ini. Biar jelas terlihat. Oke, jika sudah, balik lagi ke device. Nah, cahaya tidak ditentukan. LED-nya juga mati dia ya, tidak hijau, tidak hidup. Oke, setelah ini kita pergi ke Arduino IDE. Oke, sudah terlihat Arduino IDE. Oke, sudah. Nah, di sini saya jelaskan sedikit saja untuk code-nya ini. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri gitu terkait dengan code ini. Nah, di sini bisa includekan library. Nah, di sini pastikan library Blink sudah terinstall ya. Bisa pergi ke library manager, ketikkan Blink saja. Nah, di sini ada Blink by yang kemudian sudah installed. Nah, pastikan versinya itu versi 1.2.0. Mungkin kalau versi yang lain saya belum coba apakah mau atau tidak. Jadi saya gunakan versi yang terbaru yaitu 1.2.0. Kemudian kalau sudah terinstall maka kita tampilkan di sini. Kita tambahkan library-nya, include Blink Simple ESP8266 begitu.
Kemudian ini define untuk blinknya, dan juga nah di sini kita tambahkan out token yang kita dapatkan di aplikasi Blink tadi. Nah di sini kan ada tuh tadi out token, tapi saya hilangkan. Kita cari di device info saja. Nah sini kita copy paste, mungkin di sini copy paste saja. Kemudian di sini copy, kita hapus dulu. Nah sini kita paste. Oke, seperti ini. Kemudian pastikan SSID dan password kalian sudah benar. Nah, di sini saya menggunakan hotspot saya sendiri. Kemudian inisialisasi dari pin yang kalian gunakan di microcontroller. Seperti yang saya jelaskan tadi, LDR pin itu ada di pin D5 atau GPIO 14. Nah, di sini sudah pasti ya D5. Kemudian relay ada di pin GPIO 5 atau D1. Ini dia. Oke, ini untuk outputnya ya maksudnya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk kontrol relay. Nah, kalau relaynya hidup itu biasanya dia value-nya itu harus low. Kalau dia mau mati, jadi value-nya harus high gitu. Nah, ini bisa diikuti saja. Masuk ke void setup. Nah, di sini seperti biasa serial bikin kita atur baud rate-nya itu 9600. Bisa juga yang menggunakan 115.200 begitu. Kemudian kita setting dari Blink begin-nya ini sesuai dengan tahun, SSID dan juga password. Kemudian kita tambahkan Blink cloud-nya ini dan juga port-nya. Oke, jika sudah kita lanjut set LDR pin-nya itu sebagai input dia, karena dia akan memberikan sinyal gitu. Kemudian kalau relay dia akan menjadi output, dan pastikan relay dalam kondisi mati di awal. Gitu. Kalau mau hidup di awal juga bisa, nanti kita ganti aja ini jadi hidup. Kemudian kita set timer untuk update data ke Blinknya. Nah ini caranya, mungkin bisa dilihat saja. Kemudian di void loop, nah ini cuma ada beberapa baris, dua baris untuk jalanin. Jadi kita klik aja Blink run. Nah di sini functionnya untuk dijalankan dan juga function timer akan dijalankan gitu. Timernya ini untuk ini. Jadi ini akan dijalankan sesuai dengan waktu yang kita inginkan gitu. Kemudian kita lanjut ke void atau perintah dari untuk cek dari light state ini apakah dia hidup, apakah dia terang maupun gelap gitu. Nah, di sini bisa kita baca untuk light state-nya itu dengan bold saja atau boolean. Apakah dia 0 atau 1 gitu. Nah, kalau dia 1, nah, bisa dilihat sini kalau dia 1 berarti kondisi gelap. Kemudian dia membuatkan sebuah variabel message ini string message. Kemudian ditampunglah di dalam message-nya ini kondisi gelap lampu menyala gitu. Kemudian kita buat juga variabel status LED itu yang awalnya 0, berarti dia mati gitu. Nah, di sini ketika dia mendapatkan kondisi gelap, status LED-nya itu menjadi 1. Kemudian kita hidupkan dari relay-nya, digital write relay hidup. Kemudian kalau kita lihat hidup ini dia artinya sama saja dengan low ya. Nih, hidup ini sama dengan low. Kita bisa ketik low di sini atau juga hidup, karena hidup ini kan sudah kita inisialisasi sebelumnya yaitu low. Sama saja artinya. Nah, jika tidak 1, maka dia masuk ke else. Nah, else ini dia akan menampilkan kondisi terang di serial monitor. Kemudian message-nya ini, dia kondisi terang, lampu dimatikan gitu. Jadi status LED-nya ini akan menjadi 0, yaitu mati nanti LED-nya, dan juga digital write yaitu relay-nya itu akan mati karena dia kondisinya terang gitu. Setelah pengkondisian itu selesai, maka langkah selanjutnya itu kita menginputkan data yang kita dapat dari kondisi di atas ke dalam aplikasi Blink atau website Blink. Nah, kita tambahkan di sini Blink virtual write. Oh ya, kita pastikan di sini sama dengan yang ada di aplikasi Blink. Nah, kita balik lagi ke template, ke data stream. Nah, di sini like state-nya itu, maksudnya like state-nya ini message-nya itu begitu, dia v0. Jadi kita ganti ini menjadi v0 begitu. Nah, nanti message-nya ini akan ada di like state. Di like state sini dia. Kemudian LED-nya itu akan hidup di sini begitu. Seperti itu. LED-nya itu di v4. Kita edit saja sini. Oh ya, untuk merubah barengan ini kan ada V8 sebelumnya, sini juga V8. Untuk merubah barengan ini kita Ctrl D gitu
shortcutnya, jadi kita bisa edit gitu berapa gitu. Oke, kemudian kalau sudah kita klik ESC. Nah, sudah jadi untuk coding yang kita buat, jadi sederhana itu saja. Oke, kita lanjut ke verify dulu, apakah ada error maupun tidak. Oke, board name, saya lupa, ini board name-nya pastikan kita sudah menginputkan nama boardnya ini. Kita akan menggunakan ESP8266. Nah, di sini bisa MCU. Kita verify. Kalau mungkin agak lama verify, nanti akan saya skip saja atau percepat. Oke, jadi untuk verify ini tidak ada error. Jadi bisa kita langsung upload nanti. Nah, pastikan dulu kalian sudah mempunyai kabel data. Jadi kabel data di sini pastikan juga bukan sekedar untuk mengirim power begitu, tapi juga mengirimkan data. Nah, ini bedanya dengan kabel yang mengirimkan power saja. Biasanya itu dia akan portnya itu tidak akan terbaca, baik itu di device manager maupun di port yang ada di Arduino IDE itu tidak akan terlihat gitu, karena dia hanya menggunakan kabel yang menghubungkan power gitu. Nah, jika sudah, ini bisa kita lihat, kemudian kita colokkan saja seperti ini. Nah, bisa dilihat, jika kita lihat di sini LDR menyala, itu artinya VDC-nya benar, sudah ada tegangan masuk. Kemudian relay juga sama, sudah ada tegangan masuk, tapi kondisi awal itu mati. Ini karena belum kita setting ya. Jadi kita pergi ke tools dulu. Di sini kita ganti portnya itu ke COM 3, kita pastikan sudah sesuai. Portnya itu kita tambahkan lagi. Nah, ini port COM 3, boardnya itu not MPU 01, sesuaikan dengan board yang kalian gunakan. Kemudian kita upload gitu. Mungkin akan sedikit lama, jadi akan saya skip atau percepat aja nanti. Oke, jadi untuk compiling atau uploading sudah berhasil 100% tanpa ada error. Nah, di sini bisa kita pergi ke serial monitor. Apa yang akan dibaca di sini? Baud rate-nya sudah sesuai. Nah, ini bisa kita reset kalau misalnya tidak ada apa yang muncul, jadi kita reset dulu. Nah. Oke. Oh ya, jadi pastikan lagi ini hotspot kalian sudah hidup. Ini belum hidup karena hotspot saya belum hidup. Saya hidupkan dulu. Nah, ini sudah saya hidupkan. Kita tunggu untuk dia menghubungkan kembali ke hotspot. Mungkin kita bisa reset lagi. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, terlihat. Jadi dia sudah terhubung ke WiFi ataupun hotspot. Jadi dia akan melakukan perulangan. Loopnya itu akan terus berjalan. Nah, di sini terdeteksi kondisi gelap karena mungkin dia nyentuh meja, jadi terlihat gelap. Dan bisa dilihat relay hidup. Berarti sudah sesuai untuk saat ini. Bisa dilihat ketika dia kondisi gelap, relaynya hidup begitu. Tetapi poin kita di sini yaitu melihat di aplikasi Blink gitu ya. Jadi kita simpan dulu itu. Nah, kita coba untuk arahkan LDR ke yang terang. Mungkin yang terang di sini. Nah, ini bisa dilihat ya, terangnya itu karena menggunakan lampu dari relay sendiri. Nah, itu dibaca terang, jadi relaynya mati. Nah, ketika dia gelap, maka dia akan menyala lagi LDR-nya. Relaynya. Mungkin di sini untuk agar terang, saya akan nyalakan lampu dulu. Nah, terlihat
Di sini terang ya. Jadi relay mati dia. Kalau misalnya redup seperti tadi, kita matikan lagi. Nah, hidup dia untuk relaynya karena kondisi gelap seperti itu. Oke, kita lanjut ke aplikasi Blink. Sini kan sudah berhasil ya di serial monitor menampilkan kondisi gelap itu 1, kondisi terang itu 0 gitu. Kita dilihat. Oke. Kita masuk ke aplikasi Blink. Nah, kita lihat di device. Nah, kita lihat smart control lamp itu online, berarti microcontroller ini sudah terhubung ke jaringan internet dan juga power sehingga dia statusnya itu online gitu. Kalau dia offline artinya microcontrollernya itu tidak terhubung dengan power dan juga internet, jadi dia offline gitu. Jadi harus terhubung ke power, harus terhubung ke jaringan internet baru dia bisa online. Kalau dia online berarti dia sudah mengirimkan data ke sini. Kita klik saja device-nya. Nah, kita lihat di sini kondisi gelap, lampu menyala, LED-nya itu hidup karena relay-nya juga hidup. Berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan juga di sini juga terbaca kondisi gelap, lampunya menyala. Kita coba untuk hidupkan lampu lagi, apakah dia akan berubah? Nah, lihat kondisi terang, lampu dimatikan gitu. Jadi relaynya juga akan mati dia. Seperti itu. Kalau misalnya di sini kan agak gelap nih. Nah, kondisi gelap, lampu menyala. Mungkin itu saja untuk hasil dari proyek sederhana kita ini. Mungkin sekian dari proyek sederhana dari Gung Wartek ini. Semoga dapat mengedukasi teman-teman yang menonton. Seperti biasa, jika kalian suka video ini bisa di like. Jika tidak suka video ini bisa di dislike. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman sekitar kalian dapat di-share juga. Dan untuk mendukung channel ini agar lebih memberikan informasi yang lebih baik lagi ke depannya, bisa juga di-subscribe. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan maupun apapun yang ingin kalian didiskusikan, bisa di kolom komentar atau hubungi saya lewat Telegram, begitu. Kemudian sekian aja dari saya, terima kasih.